Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Perawat Nurul. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang yang sedang praktik selama 2 minggu ke depan. Hari ini saya dinas pagi dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Baik, sebelumnya nama Ibu siapa dan sering dipanggil siapa Ibu? Nama saya Rita Saputri, biasa dipanggil Rista. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Saya agak merasa stres, Sus. Ibu ingat tidak siapa yang membawa Ibu ke sini? Nggak ingat, Sus. Apakah Ibu merasa ada yang membuat marah dan menjadikan Ibu melakukan kekerasan kepada orang lain? Kadang-kadang saya memang mudah marah, Sus. Apakah Ibu masih sering tampak marah, membentak, dan terkadang ingin menyerang orang lain? Iya, Sus. Terkadang saya marah tanpa alasan. Sudah berapa lama Ibu di sini? Baru 2 hari, Sus. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Sekarang sedikit lebih tenang, Sus, setelah berbicara. Ya baik, bagaimana jika kita berbicara tentang hal yang dapat membuat Ibu marah dan kira-kira bagaimana caranya Ibu mengendalikannya? Baik, Sus, saya bersedia. Bagaimana jika kita berbicara tentang hal ini sekitar 15 menit saja Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, Ibu senangnya kita berbicara di mana? Di sini saja, Sus. Baik, di sini. Nah, sekarang Ibu coba bisa ceritakan apa saja yang membuat Ibu merasa marah? Saya biasanya marah kalau ada yang membuat saya merasa tidak dihargai, Sus. Apakah Ibu sebelumnya pernah marah? Pernah, Sus, sering. Apa penyebabnya? Samakah dengan yang sekarang? Penyebabnya hampir sama, Sus, merasa tidak dihargai. Lalu Ibu saat sedang marah, apa yang dirasakan? Saya rasanya kesal, Sus. Apakah Ibu merasa sangat kesal, berbicara keras, matanya melongo, rahang terkatup rapat, dan ingin mengamuk? Iya, Sus, saya merasa seperti itu. Setelah itu apa yang Ibu lakukan? Saya biasanya membentak, terus pergi dari tempat itu, Sus. Apakah dengan cara itu marah atau kesal Ibu dapat teratasi? Kadang bisa, kadang juga tidak. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu pengertian dari marah itu apa? Belum tahu, Sus. Baik, jadi marah merupakan hal yang wajar, tapi jika merugikan Ibu dan orang lain, maka kemarahan tersebut harus dikendalikan Ibu. Apakah kerugian yang dialami Ibu ketika Ibu tidak bisa mengendalikan perasaan marah Ibu? Saya sering berkonflik dengan keluarga dan teman-teman saya, Sus. Menurut Ibu, adakah cara lain yang lebih baik? Ada, Sus. Maukah Ibu belajar cara mengungkapkan kemarahan dengan baik tanpa menimbulkan kerugian, Ibu? Saya mau belajar, Sus. Ya baik, jadi ada beberapa cara untuk mengendalikan kemarahan Ibu. Salah satunya adalah dengan cara fisik. Jadi melalui kegiatan fisik, rasa marah Ibu dapat tersalurkan. Ada beberapa cara, bagaimana kalau kita belajar satu cara terlebih dahulu Ibu, yaitu namanya adalah teknik pernafasan dalam. Nafas dalam ini dilakukan saat Ibu merasa marah dan perlu untuk mengontrolnya agar tubuh Ibu menjadi lebih tenang dan rileks. Baik, Sus, saya mau. Begini Bu, kalau tanda-tanda marah tadi sudah Ibu rasakan, maka Ibu dapat berdiri atau duduk dan rileks dengan teknik nafas dari hidung, lalu ditahan sebentar, lalu dikeluarkan, ditiup perlahan-lahan melalui mulut. Sekarang saya praktikkan terlebih dahulu, nanti Ibu bisa lihat saya dan Ibu bisa melakukannya sendiri. Baik, yang pertama-tama kita tarik nafas melalui hidung, tahan, kemudian hembuskan melalui mulut. Ayo Ibu bisa dilakukan kembali yang sudah saya praktikkan tadi Ibu. Baik, Sus. Yang pertama itu tarik nafas dalam. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, bagus sekali ya Ibu, itu sudah betul untuk mempraktekannya. Nah, Ibu bisa melakukan tarik nafas dalam sebanyak 5 kali ya Ibu. Iya, Sus. Apakah latihan ini
Latihan ini sebaiknya Ibu lakukan secara rutin ya, sehingga jika sewaktu-waktu rasa marah itu muncul, Ibu sudah terbiasa melakukannya. Ya sus, saya akan mencoba melakukannya secara rutin. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan teknik relaksasi nafas dalam? Apakah merasa lebih tenang? Ya sus, saya merasa lebih tenang. Sudah terlihat lebih tenang ya Ibu. Coba Ibu bisa sebutkan lagi apa yang membuat Ibu marah dan apa yang Ibu rasakan, serta bagaimana cara Ibu mengendalikan rasa marah tersebut. Saya marah karena merasa tidak dihargai sus. Terus saat saya marah, saya merasa kesal dan ingin membentak. Cara mengontrolnya itu dengan teknik nafas dalam dan menahannya secara perlahan lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Ya baik Ibu, bisa ditunjukkan kepada saya bagaimana cara melakukan teknik pernafasan dalam yang sudah saya ajarkan tadi Ibu? Yang pertama itu tarik nafas, lalu ditahan, setelah itu hembuskan lewat mulut secara perlahan. Wah, bagus sekali ya Ibu, Ibu sudah betul untuk mempraktikannya. Baik Ibu, Ibu bisa mengingat dengan baik apa yang sudah saya ajarkan tadi. Cara tersebut bisa dilakukan jika Ibu merasa marah ya. Ya sus, terima kasih sus. Baik Ibu, apabila nanti merasa marah atau kesal terhadap sesuatu, Ibu bisa kembali lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini ya Bu. Baik, bagaimana kalau Ibu saya buatkan jadwal latihan rutin untuk melakukan kegiatan ini Ibu? Boleh sus. Baik Ibu, cara yang baru yang dipraktikkan tadi salah satunya saja. Masih ada beberapa cara lainnya, yaitu dengan teknik memukul bantal. Nah Ibu, bagaimana kalau untuk cara yang kedua kita adakan besok pukul 8, mungkin sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sus. Ibu latihannya mau di mana? Apakah mau di ruangan ini lagi saja? Ya sus, di sini saja. Baik Ibu, kalau begitu latihan ini saya cukupkan terlebih dahulu. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau ditanyakan Ibu? Tidak ada sus. Baik, jika tidak ada, saya pamit terlebih dahulu ya Ibu. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sus.